Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas tentang statistika. Yang akan kita bahas adalah mengenai menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan diagram lingkaran. Semoga setelah pembelajaran kali ini, Ananda dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu ada beberapa macam. Yang diantaranya adalah diagram lingkaran yang berbentuk persen. Untuk mencarinya, kita tinggal mencari nilai yang ditanya per 100 kali total nilai untuk mencari diagram lingkaran dalam bentuk persen. Agar lebih jelas dan lebih mengerti, kita bisa lihat pada contoh berikut ini. Contoh berikutnya. Masih mata pencaharian Desa Sukamakmur, ya. Yang berjumlah 1.200 orang. Berapa orangkah dari masing-masing mata pencaharian penduduk Desa Sukamakmur? Jadi ini yang dicari masing-masing. Petani berapa orang, pedagang berapa orang, PNS berapa orang, dan pegawai swasta berapa orang. Untuk petani, ya kita kurangi lagi ya, 100% kita kurang dengan pedagang, yaitu 40%, dikurang dengan pegawai swasta 20%, dan PNS 10%. Maka hasilnya adalah untuk petani adalah 30%. Jadi untuk mencari jumlah yang berprofesi sebagai petani, yang ditanya berarti petani, berarti 30 per 100 kita kali dengan 1.200. Kita coret, ya, 100 dibagi 100-nya adalah 1, 1.200 kita bagi 100 adalah 12. Kita tinggal kalikan 30 kali 12, maka yang berprofesi sebagai petani adalah 360 orang. Kita sudah mengetahui yang berprofesi sebagai petani adalah 360 orang. Sekarang kita akan mencari yang berprofesi sebagai pedagang, yaitu sebesar 40%. Maka sama dengan 40 per 100 kita kali dengan 1.200. Kita coret untuk 100 dan 1.200-nya. 100 dibagi 100-nya 1, dan yang ini 12. Kita tinggal kalikan 40 kali 12. Jadi untuk yang berprofesi sebagai pedagang adalah sama dengan 480 orang. Selanjutnya yang berprofesi sebagai pegawai swasta. Karena 20%, maka 20 per 100 kita kali dengan 1.200. Kita coret untuk 100 dan 1.200-nya. Dibagi 100 sama dengan 1, dibagi 100 sama dengan 12. Kita tinggal kalikan 20 kali 12. Maka hasilnya sama dengan 240 orang. Selanjutnya untuk yang berprofesi sebagai PNS, yaitu 10 orang. 10% maksudnya. Berarti 10 per 100 kita kali dengan 1.200. Kita bagi dengan 100, coret 100 dengan 1.200-nya. 1 dan 12.
Kita tinggal kalikan 10 kali 12 sama dengan hasilnya 120 orang. Jadi, ketika keempatnya ini dijumlahkan, hasilnya harus 1200. Jadi, untuk mata pencaharian kita cek seluruhnya. Untuk petani 360 orang, ditambah pedagang 480 orang, kita tambah lagi dengan pegawai swasta yaitu 240 orang, dan untuk yang PNS adalah 120 orang. Kita jumlahkan, ternyata hasilnya adalah 1200 orang. Contoh selanjutnya, kita lihat berikut ini adalah daftar makanan kesukaan siswa SD Melati. Jika jumlah siswa SD Melati adalah 340 orang, berapa orangkah yang menyukai sate? Kita lihat di sini untuk bakso ada 30%, soto ada 20%, dan mie 15%. Gado-gado dan sate tidak ada. Nah, untuk gado-gado itu karena seperempat, ya, berarti seperempat lingkaran itu adalah 25%. Jadi untuk mencari persen sate, kita tinggal kurangkan 100, kita kurangi dengan 30% bakso, dikurangi soto 20%, dikurangi mie 15%, dan dikurangi gado-gado 25%. Maka untuk persen sate yaitu adalah sama dengan 10%. Nah, untuk mencari berapa orang yang menyukai sate, maka karena satenya 10%, berarti 10 per 100 kita kali dengan 340. Kita coret nolnya. Nah, kita kalikan dulu 10 kali 34, yaitu 340 per 10. Kita bagi ya, 340 per 10, maka sama dengan hasilnya adalah 34 orang. Sekarang kita akan mempelajari diagram lingkaran yang berbentuk derajat. Rumusnya seperti ini ya. Nilai yang ditanya per 360 kali total nilai. Untuk persen itu per 100, bedanya untuk derajat itu per 360. Agar lebih mengerti, kita lihat contoh berikut ini. Berikut ini adalah daftar ekstrakurikuler siswa SD Sukarajin. Jika jumlah siswa SD Sukarajin adalah 180 orang, berapa orangkah yang mengikuti ekskul musik? Untuk seluruh lingkaran itu besarnya 360 derajat. Jadi untuk mencari derajat musik, kita tinggal kurangkan ya. 360 derajat kita kurang dengan silat, yaitu 80 derajat. Kita kurangi lagi dengan basket, yaitu 130 derajat. Dan bola 100 derajat. Maka untuk musik hasilnya adalah 50 derajat. Untuk mencari berapa orang yang mengikuti ekskul musik, nah berarti yang ditanya kan musik, berarti 50 per 360 kita kali total jumlah orangnya, yaitu 180 orang. Kita coret untuk 360 dan 180-nya, kita bagi 180. Yang ini hasilnya 2, dan yang 180 hasilnya adalah 1. Kita tinggal kalikan 50 kali 1, hasilnya adalah 50 per 2. Ya. Jadi tinggal 50 dibagi 2, hasilnya adalah sama dengan 25 orang. Jadi yang menyukai ekskul musik adalah 25 orang. Diagram lingkaran ada juga yang berbentuk perbandingan. Ini rumusnya yang ditanya
per yang diketahui kali nilai yang diketahui. Ini berlaku untuk persen dan derajat. Ya, yang ditanya per yang diketahui kali nilai yang diketahui. Ini bisa kita lebih paham setelah melihat contoh soalnya. Kita lihat contohnya ya untuk yang perbandingan. Berikut ini adalah daftar ekstrakurikuler siswa SD Anggrek. Jika jumlah siswa yang mengikuti ekskul bola sebanyak 450 siswa, berapakah siswa yang mengikuti ekskul voli? Kita lihat diagramnya seperti ini. Untuk bola itu ada 45% dan untuk voli ada 25%. Kita lihat di sini yang diketahuinya yang mengikuti ekskul bola. Jadi bukan seluruhnya. Berarti kita memakai perbandingan. Jadi, untuk mencari berapa orang yang mengikuti ekskul voli, kita bandingkan antara voli dan bola. Yang ditanya di atas. Jadi, untuk voli perbandingannya adalah 25% per 45%. Dikali 450. Sama dengan 25%. Kita bagi dengan 45% dikali 450. Kita ingat-ingat lagi untuk 25%-nya itu kan 25 per 100. Kita bagi dengan 45%-nya itu adalah 45 per 100. Dikali 450. Sama dengan 25 per 100, karena dibagi kita balik, dikali, kita balik ya, 100 per 45, dikali 450. Untuk 100-nya bisa kita coret, 100 dibagi 100-nya adalah 1, 1. Ya. 45 kita coret dengan 450, 45 dibagi 45-nya adalah 1, 450 dibagi 45-nya adalah 10. Jadi hasilnya tinggal 25 kita kali 1 dikali lagi 10 sama dengan 250. Jadi siswa yang mengikuti ekskul voli ada 250 siswa. Contoh selanjutnya. Berikut ini adalah daftar warna kesukaan siswa SD Sejahtera. Jika jumlah siswa yang menyukai warna putih sebanyak 45 siswa, berapakah siswa yang menyukai warna merah muda? Ini adalah diagram lingkarannya. Untuk merah muda ada 36 derajat dan putih ada 90 derajat. Kalau contoh sebelumnya itu tentang persen, diagram lingkarannya. Kalau yang ini diagram lingkarannya adalah tentang derajat. Jadi untuk mencari merah muda, kita lihat untuk merah muda 36 derajat. Jadi 36 derajat per 90 derajat. Kita kali dengan banyak yang menyukai warna putih yaitu 45. Sama dengan 36 derajat dibagi 90 derajat dikali 45 sama dengan, nah 36 derajatnya itu berarti 36 per 360 kita bagi dengan 90 per 360 dikali 45 sama dengan 36 per 360, karena itu dibagi berarti kita kali ya, terus dibalik 360 per 90 dikali 45. Kita coret, dibagi 360, hasilnya adalah 1, 1. 90 kita coret dengan 45, dibagi 45 hasilnya 2, dibagi 45 hasilnya adalah 1.
sama dengan, kita tinggal kalikan ya. 36 kita kali 1 lagi adalah 36. Yang bawahnya 1 dikali 2 adalah 2. Jadi 36 per 2 ya. Sama saja 36 kita bagi 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 18 orang. Jadi yang menyukai warna merah muda ada 18 orang. Sekian untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga Ananda bisa paham dan mengerti apa yang telah dibahas dan juga telah dijelaskan. Dan juga semoga bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.